Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian, siswa baru SMA Muhammadiyah Pringsewu? Semoga kita selalu dalam keadaan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, pada Fortasi kali ini Bapak Gusti Adi Pranoto yang akan menyampaikan materi tentang kemuhammadiyahan. Ya, sangat disayangkan sekali qadarullah kita Fortasi pada tahun ini masih berjalan dengan cara daring karena memang kondisi di Pringsewu yang zona merah sampai pada saat ini. Baik, sebelum kita awali, Bapak akan menjelaskan atau akan mengenalkan diri Bapak dulu. Nama Bapak lengkapnya Gusti Adi Pranoto dengan title SEMM. Alamat Bapak di Pringkumpul di Jalan Pringgondani, Pringsewu Selatan. Mungkin dari anak-anakku sekalian ada yang rumahnya di area dekat rumah Bapak. Lalu Bapak lahir di Pringsewu pada tanggal 22 Agustus 1995. Bapak sendiri alhamdulillah sudah menikah. Bapak menikah tahun 2019. Baik, dari riwayat pendidikan Bapak dulunya sekolah di SD Muhammadiyah Pringsewu, lulus tahun 2007, dia lalu melanjutkan ke jenjang menengah pertama di SMP Negeri 3 Pringsewu, lulus tahun 2010. Lalu melanjutkan di jenjang menengah atas di SMA Muhammadiyah Pringsewu, itu tahun 2013 lulusnya, melanjutkan pendidikan tingginya di STIA Muhammadiyah Pringsewu. Lalu S2-nya Bapak di Universitas Lampung jurusan Magister Manajemen, lulus tahun 2019. Riwayat organisasi dulu Bapak juga aktif di IPR IPM SMA Muhammadiyah Pringsewu, di PC-IPM Pringsewu, PD-IPM Pringsewu, PW-IPM Lampung, PKIMM STI Muhammadiyah Pringsewu, PCIMM Pringsewu, PD Pemuda Muhammadiyah Pringsewu sampai sekarang, ranting Muhammadiyah Pringsewu sampai sekarang, dan di cabang Muhammadiyah Pringsewu sampai dengan sekarang. Baik, kita masuk ke dalam materi yaitu tentang pengertian Muhammadiyah. Nah, jadi anak-anakku sekalian, Muhammadiyah itu secara bahasa, itu nanti ada pengertian secara bahasa dan secara istilah. Nah, sekarang ini itu adalah pengertian secara bahasa, yakni Muhammadiyah berasal dari dua suku kata, yaitu Muhammad dan Iyah. Muhammad itu adalah nama baginda kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Iyah itu adalah pengikut. Sehingga secara bahasa, Muhammadiyah adalah pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu secara bahasanya. Lalu secara istilahnya, yaitu Muhammadiyah adalah sebuah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwa Muhammadiyah adalah sebuah gerakan dakwah. Jadi Muhammadiyah itu bukanlah sebuah firqah atau golongan Islam atau apapun. Tapi Muhammadiyah adalah sebuah organisasi gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, di mana Al-Quran ini adalah sumbernya semua kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah, dan Sunnah juga sumber kedua dari setelah Al-Quran yang dirujuk oleh seluruh umat muslim ketika dalam menjalankan ibadah dan amal-amal yang berkaitan dengan agama. Itu tadi secara bahasa dan istilah. Selanjutnya, dari sejarah Muhammadiyah itu organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, jadi yang mendirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini pada masa kecilnya namanya adalah Muhammad Darwis. Nah, Muhammad Darwis ini pada kecilnya itu
kenapa kok bisa menjadi Ahmad Dahlan? Karena beliau belajar ke Mekah sekaligus pergi haji. Dan dulu pada masanya dulu, ketika orang sudah berhaji lalu belajar di Mekah, itu pulang-pulang mendapatkan nama gelar baru, yaitu kalau Muhammad Darwis namanya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang dulunya Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Nah, organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Ahmad Dahlan itu di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 atau masa Hijriahnya yaitu 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Perlu diketahui anak-anakku sekalian bahwa Ahmad Dahlan pada waktu mendirikan Muhammadiyah itu merasa beliau mentadaburi surat Quran surat Ali Imran ayat 104. Ya, Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antaramu ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, mengajak dari yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, maka mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ketika Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis mentadaburi ayat tersebut, beliau langsung terfikirkan untuk mendirikan sebuah organisasi dakwah Islam, yang dimana tujuannya nanti kita akan sebutkan di bagian-bagiannya. Nanti akan ada di slide selanjutnya. Ya, jadi Ahmad Dahlan pada waktu itu ingin mendirikan sebuah organisasi Islam karena merasa di masanya itu sangat butuh sekali gerakan-gerakan Islam, karena pada waktu zamannya Ahmad Dahlan sebelum adanya Muhammadiyah itu dalam bidang pendidikannya itu sangat minim sekali orang-orang pribumi. Jadi yang berpendidikan itu hanyalah orang-orang Belanda saja. Jadi orang-orang pribumi banyak yang tidak belajar. Makanya dulu pertama sebelum mendirikan Muhammadiyah, Ahmad Dahlan itu mendirikan sekolah. Mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak yang ada di Yogyakarta yang tidak sekolah. Begitu. Ahmad Dahlan mengajarkan banyak hal di sekolah tersebut. Nah, jadi itu kalau dalam sejarah agamanya, karena dulu di kampung Kauman itu banyak sekali orang-orang yang menyimpang, banyak yang melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam seperti tahayul, bid'ah dan khurafat. Tahayul itu mereka percaya dengan adanya makhluk-makhluk gaib, atau misalkan ada pohon yang di situ ada penunggunya dan sebagainya, selalu diberi sesajen. Lalu bid'ah itu mengadakan sebuah ibadah yang tidak ada tuntunannya, seperti 7 hari, 3 hari setelah orang meninggal dan sebagainya. Lalu juga khurafat itu mempercayai benda-benda yang di situ dapat mendatangkan manfaat dan sebagainya, yang intinya lebih condong kepada perbuatan syirik. Begitu. Makanya Ahmad Dahlan ingin mengubah itu semua dengan cara mendirikan sebuah organisasi. Nah, periodisasi Muhammadiyah, jadi sudah sampai 15 periodisasi dari masanya Ahmad Dahlan sampai dengan sekarang, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir, yaitu terpilih tahun 2015 sampai dengan sekarang. Sebenarnya sudah ganti di tahun 2020 karena memang masa pandemi, sehingga Muhammadiyah mundur masa muktamarnya. Jadi ada namanya permusyawaratan tertinggi di tingkat pusat, itu diadakan 5 tahun sekali untuk memilih pemimpin yang baru dan menentukan arah kebijakan baru di Muhammadiyah. Nah, itu namanya muktamar. Kalau di tingkatnya wilayah namanya muswil, musyawarah wilayah. Kalau di tingkat daerah namanya musda, musyawarah daerah. Kalau di tingkat cabang namanya muscab, musyawarah cabang. Kalau di tingkat ranting namanya musran, musyawarah ranting. Sama seperti di IPM seperti itu. Ya.
Bisa nanti kalian baca sendiri periodisasinya dari nomor 1 sampai nomor 15. Maksud dan tujuan Muhammadiyah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, di sini juga sangat jelas sekali bahwa adanya Muhammadiyah itu ingin menjunjung tinggi perintah agama Islam atau menjunjung tinggi syariat Islam sehingga agar masyarakat itu bisa menjadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya kayak mana? Yaitu masyarakat yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam artian, dalam hal perkara ibadah, dia harus mempunyai landasan yang jelas, yang sahih. Misalkan dia melakukan perbuatan ibadah apapun itu, harus tahu dalilnya. Kalau misalkan tidak tahu dalilnya, nanti masuk ke dalam perbuatan bid'ah. Kalau misalkan nggak ada dalilnya, nggak ada landasannya, maka masuk perbuatan bid'ah, yaitu perbuatan yang mengada-ngada dalam sebuah urusan agama. Nah, bid'ah itu seperti hadis Nabi Rasulullah, kullun bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan sesat itu tempatnya di neraka. Makanya kalau kita dalam beribadah harus mempunyai landasan yang sahih, yang benar kayak gitu. Jadi agar ibadah kita juga diterima. Lalu amal usaha Muhammadiyah. Nah, apa sih amal usaha Muhammadiyah? Amal usaha Muhammadiyah itu atau disingkat dengan AUM atau terkenalnya di Muhammadiyah itu AUM, itu adalah salah satu usaha yang dibangun oleh persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuannya, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Dalam arti kata lain, amal usaha itu adalah badan atau lembaga yang didirikan oleh Muhammadiyah, baik itu dalam bidang kemasyarakatan, sosial, kesehatan, ataupun pendidikan. Nah, contohnya seperti sekolah-sekolah Muhammadiyah dari TK sampai SMA sederajat, perguruan tinggi Muhammadiyah, rumah sakit, klinik, balai kesehatan, rumah bersalin, panti asuhan, panti jompo, TPQ, rumah tahfiz, pondok pesantren, lazismu, MDMC ini untuk penanggulangan bencana, ya, dan lain-lainnya. Ya, itu macam-macam bentuk AUM atau amal usaha Muhammadiyah. Lalu ada juga organisasi otonom Muhammadiyah atau ORTOM Muhammadiyah. Yaitu apa? Organisasi otonom yaitu organisasi atau badan yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang dengan bimbingan dan pengawasan. ORTOM itu diberi hak dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri, membina warga syarikatan Muhammadiyah tertentu dan dalam bidang-bidang tertentu pula dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Persyarikatan Muhammadiyah. Dalam artian, ORTOM adalah organisasi yang ada di bawah naungan Muhammadiyah dan dia diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Makanya setiap ORTOM itu mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing. Seperti IPM, itu anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya itu berbeda dengan IMM, berbeda dengan tapak suci, berbeda dengan HW dan sebagainya. Nah, itulah perbedaan atau pengertian dari ORTOM Muhammadiyah. Organisasi otonom, organisasi yang diberi kebebasan dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Itu pengertian singkatnya seperti itu. Oke. Nah, apa sih ya macam-macam apa saja ortom Muhammadiyah itu? Yang pertama ada Aisyah. Aisyah ini adalah organisasi atau Muhammadiyah yang itu melingkupi ibu-ibu Muhammadiyah lah, bahasanya seperti itu. Jadi kalau Muhammad itu kan bapak-bapaknya. Nah, ini Aisyah itu adalah ibu-ibunya. Kelompok khusus ibu-ibu. Pemuda Muhammadiyah atau disingkat dengan PM, itu adalah pemuda Muhammadiyah. Dia pemudanya di Muhammadiyah. Biasanya dia setelah menjadi mahasiswa, dia masuk ke dalam pemuda Muhammadiyah. Lalu ada NA, Nasyatul Aisyah Putri, yaitu kalau di laki-lakinya masuk pemuda, perempuannya masuk ke Nasyatul Aisyah atau NA. Jadi isinya semua putri-putri Muhammadiyah semua. Lalu ada Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM, yaitu organisasi pelajar Muhammadiyah. Nah, ini setiap sekolah Muhammadiyah pasti mempunyai IPM, yaitu yang jenjang SMP sampai SMA atau SMK sederajat. Gitu. Nah, terus ada namanya IMM. IMM ini adalah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yaitu organisasi yang
meliputi organisasi mahasiswa Muhammadiyah. Jadi mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah itu pasti ada namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Bahkan di sekolah negeri, di perguruan negeri pun itu ada juga IMM. Contohnya di UIN Raditya Lampung itu juga ada IMM-nya. Jadi itu wadah bagi mahasiswa yang notabene-nya dia dulunya dari IPM ataupun dari ortom-ortom Muhammadiyah lainnya seperti Tapak Suci atau HW dan sebagainya. Lalu ada HW. HW itu adalah Hizbul Waton atau gerakan kepanduan atau gerakan kepramukaan. Kalau di negeri itu namanya pramuka, kalau di Muhammadiyah itu namanya HW, Hizbul Waton, gerakan kepanduan. Lalu ada namanya Tapak Suci. Tapak Suci ini adalah pencak silat ya, pencak silat dari Muhammadiyah. Nah, jadi kalau misalkan kalian nantinya punya jiwa-jiwa pencak silat, maka bisa diarahkan ke Tapak Suci. Nah, itu tadi pembahasan yang singkat, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti lewat dari panitia, nanti akan saya jawab. Jika pertanyaan itu bisa saya jawab. Jika tidak, nanti akan saya jadikan pembelajaran atau PR bagi saya, bagi Bapak. Nanti akan Bapak jawab sampai Bapak menemukan jawaban yang pas. Terima kasih Bapak Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.